Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Gladys selaku dosen dari mata kuliah karakteristik material. Lalu kepada teman-teman semua yang semoga nantinya menyimak materi ini dengan baik. Perkenalkan, nama saya Bang Anugrah Wijaya, mahasiswa dari MIPA Kimia semester 7. Kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Thermal Hazard and Decomposition Kinetic of 1-butyl 2,3-dimethyl imidazolium nitrat via TGA-DSC dan FTR, atau bahaya thermal dan kinetika dekomposisi 1-butyl 2,3-dimethyl imidazolium nitrat melalui TGA-DSC dan FTR. 1-butyl 2,3-dimethyl imidazolium nitrat atau BMMIM nitrat, sejenis cairan ionik serbaguna dan baru diterapkan secara luas dalam industri petrokimia modern. Namun demikian, data keamanan bahaya thermal pada suhu tinggi atau kondisi gangguan thermal saat ini tidak tersedia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkarakterisasi risiko thermal BMMIM nitrat melalui pengukuran suhu penyalaan otomatis, titik nyala, gravithermal atau kalorimetri, lalu pemindaian diferensial TGA-DSC dan spektroskopi kamera transformasi atau TGA-FTIR. Selain itu, BMMIM nitrat diperiksa menggunakan analisis termografi metri isothermal dengan suhu yang berbeda di 220, 230, 240, 250, 260, dan 270. Lalu hasil percobaan menunjukkan bahwa titik nyala BMMIM nitrat adalah 305,70 plus minus 9,37 derajat Celcius dan suhu penyalaan otomatis adalah 341 plus minus 21,60 derajat Celcius dengan waktu tunda pengapian sebesar 8,6 detik. Lalu TGA-FTIR menunjukkan bahwa BMMIM nitrat menghasilkan data asetilen, butana, butanol, dan karbon dioksida selama proses dekomposisi thermal. Studi ini dapat memberikan dukungan data dan beberapa panel untuk penilaian bahaya thermal dan kontrol keamanan BMMIM nitrat selama penggunaan dan penyimpanannya. Nah, BMMIM nitrat itu bisa disebut sebagai cairan ionik atau ILS, umumnya dianggap sebagai garam cair yang dibentuk oleh kombinasi kation organik dan anion organik atau anorganik pada suhu kamar dengan titik leleh di bawah 373 derajat Kelvin. Selama abad yang lalu, ILS telah sering digunakan sebagai bahan fungsional dan media untuk aplikasi yang berbeda karena sifatnya menguntungkan seperti kapasitas panas yang tinggi, densitas penyimpanan energi thermal, tekanan uap yang dapat diabaikan, dan titik leleh yang rendah. Nah, oleh karena itu, mereka telah banyak digunakan dalam volume suhu tinggi, katalis reaksi, separator, penyerap gas, baterai dengan kapasitas debit tinggi, bahkan di bidang bioaktif. Dengan perkembangan teknologi proses kimia, lebih banyak proses sekarang diperlukan untuk dilakukan pada suhu tinggi. Hal ini menyebabkan persyaratan yang lebih tinggi untuk stabilitas thermal ILS yang bertindak sebagai fungsional khusus. Dengan kata lain, ILS harus stabil dan dapat diandalkan di bawah kondisi suhu tinggi. Nah, sampai saat ini tidak ada laporan tentang mekanisme dekomposisi rinci dan parameter karakteristik dasar dari ILS tersebut. Oleh karena itu, dalam artikel ini kami bertujuan untuk menyelidiki stabilitas thermal ILS di atmosfer yang berbeda, yaitu di nitrogen atau udara, dan bahaya produk gasnya menggunakan kemudian suhu penyalaan otomatis atau AIT secara simultan. Penerapan termografi metri dan kalorimetri penilaian diferensial atau TGA-DSC dan pengujian titik nyala tertutup mikrokontinu dan analisis termografimetri yang digabungkan dengan spektro IR atau TGA-FTIR. Nah, hasil yang diperoleh dalam penelitian ini memberikan panduan penting untuk penerapan ILS dalam proses aktual dan peningkatan pustaka parameter dasar ILS. Nah, ini salah satu struktur dari ILS.
Ini bahannya itu dia dipasok oleh Institut Fisika Kimia Lanzhou atau Akademi Ilmu Pengetahuan Cina. Akademi Ilmu Pengetahuan Cina untuk mengurangi pengaruh air pengotor pada hasil percobaan. Sampel disimpan dalam oven pengerim vakum pada suhu 50 derajat Celcius selama 1 minggu sebelum percobaan. 3DSC 110 LF Analyzer Adler Toledo berasal dari Swiss. Ini digunakan untuk mempelajari BMMIM nitrat. Sampel uji sekitar 5 dan 8 mg 70 liter ditempatkan di Al2HAI3 wadah dan dipanaskan dari 30 derajat Celcius hingga 600 derajat Celcius pada laju pemanasan 5, 10, 15, 20, dan 25 derajat Celcius per menit. Selain itu, untuk memberikan stabilitas termal dan efek termal di atmosfer yang berbeda, percobaan dilakukan dengan membersihkan sel sampel dengan nitrogen atau udara dan laju aliran diatur ke 20 ml per menit. Eksperimen isotermal dilakukan pada suhu 230, 240, 250, 260, dan 270. Perlu dicatat bahwa dalam penelitian ini setiap kelompok percobaan TGA-DSC diulang 3 kali dalam kondisi yang sama, sehingga nilai percobaan akhir yang diperoleh untuk pengukuran suhu dan panas terkait diberikan sebagai rata-rata dan nilai yang diperoleh dalam 3 percobaan ulang. Dalam penelitian ini, Nicolette AS20 FTIR atau Thermo Fisher Scientific digunakan secara seri dengan instrumen TGA-DSC. Dengan demikian, gas yang dihasilkan oleh proses dekomposisi termal BMM nitrat atau ALS tersebut dikumpulkan untuk memfasilitasi analisis mendalam. Lalu laju pemindaian, suhu analisis termografimetri, aliran gas reaksi, dan pengaturan lainnya sama dengan yang ada dalam percobaan TGA-DSC. Spektrofotometria diatur ke mode transmisi dan resolusi bilangan gelombang adalah 0,5 cm per setiap meter pangkat min 1. Analisis titik nyala. Setelah fenomena flashover terjadi, warna BMM nitrat berubah secara signifikan seperti yang ditunjukkan pada gambar 3. Pada suhu kamar, BMMIM nitrat atau ALS sebagai cairan bening tidak berwarna dan tidak berasa. Nah, setelah pengujian, ia memiliki warna coklat dan mengeluarkan bau yang menyengat selama pengujian. Pada akhir percobaan, tekstur ALS juga berubah dari keadaan cair bening menjadi keadaan yang lebih kental, menunjukkan bahwa terjadi perubahan kimia selama proses pemanasan. Setelah percobaan diulang 5 kali, dalam kondisi yang sama, nilai titik nyala ALS ditemukan menjadi 105,70 plus minus 9,30 derajat Celcius. Dan kurva Bush dari flash burning ditunjukkan pada gambar 4. Terlihat dari gambar bahwa pada suhu 260 sampai 302 derajat Celcius, kisaran fluktuasi tekanan sesuai dari ALS di ruang uji relatif kecil. Ini salah ketik. Harusnya suhu 302 sampai 305,7 ALS sesuai di ruang uji meningkat tajam dari 4,80 kPa menjadi 21,40 kPa, menunjukkan bahwa terjadi flashover untuk BMMIM nitrat dalam kisaran suhu ini. Untuk memperkirakan stabilisasi oksidasi dan efek termal ALS, penelitiannya menggunakan kurva TGA-DSC untuk menentukan kehilangan massa turunan, dan panas reaksi. Suhu awal dekomposisi atau T mulailah, suhu awal dekomposisi atau T serangan, suhu puncak dekomposisi atau TP, suhu determinasi dekomposisi atau T akhir, dan perubahan entalpi. Lalu persentase berat residu. Parameter adalah parameter karakteristik penting dari kurva TGA-DSC. Tabel 3 merangkum parameter karakteristik penting yang disebutkan di atas dari ALS kurva TGA-DSC. Dari gambar 5, kita bisa amati bahwa sebagai tingkat pemanasan beta meningkat, kurva TG dan DTG menunjukkan bahwa reaksi termal ALS adalah dekomposisi satu tahap.
Ini menunjukkan perilaku mode konstan dan konstanta reaksi kimia tunggal yang tampak dan kurva bergeser ke wilayah suhu yang tinggi dengan meningkatkan beta oksidatif dan suhu puncak meningkat dari 304,77 hingga 323,26 derajat Celcius dan dari 321,37 derajat Celcius sampai ke 344,84 derajat Celcius. Jumlah akhir zat sisa adalah antara 7,82 dan 9,87%. Dan tidak ada zat cair yang teramati. Zat sisa yang ditemukan setelah percobaan berwarna hitam karena karbonisasi cairan ionik. Selain itu, puncak eksotermik yang jelas sesuai dengan kurva DTG di antara suhu di atas diamati dan ILS tidak ada lagi dalam badan fase cair pada suhu lebih tinggi dari 350 derajat Celcius. Lalu hal ini dikaitkan dengan adanya fenomena selain reaksi kimia eksotermis selama proses pembakaran. Sebagai penilaian awal dari potensi bahaya, DEC diterapkan untuk menganalisis dekomposisi ILS. Kurva DEC untuk beta nilainya adalah 5, 10, 15, 20, dan 25 derajat Celcius per menit, ditunjukkan dalam gambar 6. Jelas bahwa untuk semua laju pemanasan yang berbeda, ILS mengalami reaksi eksotermis selama proses pemanasan. Kurva menunjukkan bahwa puncak eksotermik ILS muncul di 322,28 sampai 352,40 derajat Celcius dan suhu puncak eksotermis adalah 322,08, 333,08, 344,37, 349,56 dan 352,40 derajat Celcius. Masing-masing menunjukkan peningkatan dengan meningkatkan laju pemanasan. Lalu di gambar 7 dan 8 diamati bahwa di atmosfer nitrogen ILS mulai menurunkan berat badan dan terurai sekitar 275 derajat Celcius dan penurunan berat yang tercepat di sekitar 330,58 derajat Celcius. Nah, akhirnya penurunan berat berhenti di sekitar 352 derajat Celcius, meninggalkan 8,0% residu non-cair. Kurva DEC menunjukkan bahwa ILS mulai menunjukkan perilaku eksotermik di sekitar 280 derajat Celcius dan akhirnya di sekitar 360 derajat Celcius. Dari gambar juga terlihat jelas bahwa proses dekomposisi ILS bersifat eksoterm dan kalor sampel adalah 663,50 Joule per gram. Lalu kurva DTG menunjukkan keadaan puncak tunggal, menunjukkan bahwa dekomposisi selama proses pemanasan berlangsung melalui mekanisme tunggal. Pemeriksaan kurva TGA yang diperoleh di atmosfer udara menunjukkan bahwa sampel mulai kehilangan berat sekitar 274 derajat Celcius. Nah, laju penurunan berat sampel meningkat tajam sekitar 330 derajat Celcius dan sampel menyelesaikan proses penurunan berat sekitar 350 derajat Celcius dan akhirnya 0% dari massa sampel tetap berada di wadah. Di atmosfer udara, kurva DEC menunjukkan bahwa dekomposisi sampel bersifat eksotermis. Proses eksotermik diamati mulai sekitar 270 dan berhenti di sekitar 465 derajat Celcius. Dan total kalor yang dilepas selama proses dekomposisi adalah 1771 Joule per gram sampel. Lalu kita masuk ke TGFTR untuk mengkonfirmasi bahaya ILS, produk dekomposisi termal, dan dari kesimpulan sebelumnya kami lakukan percobaan 3-AFTR dalam nitrogen untuk mempelajari jenis ILS produk dekomposisi. Titik pengampian spontan dapat menunjukkan dengan lebih baik bahaya penyimpanan bahan yang sebenarnya. Dan oleh karena itu, kami memilih untuk mengumpulkan gas yang dihasilkan pada TEIT di suhu 341 derajat Celcius dan menganalisis gas yang terkumpul dengan spektro FTIR. Gambar 13 dan 14 masing-masing menunjukkan spektrogram inframerah 3D dari seluruh proses dan spektrum inframerah
berubah pada titik suhu yang penting. Spektrum gas yang dikumpulkan dibandingkan dengan spektrum standar senyawa penyusun gas yang mungkin diperoleh dari buku web kimia NIST. Lalu kita lihat dari gambar 15 dan 16 bahwa di atmosfer nitrogen gas yang berkembang mengandung spesies berikut: karbon dioksida OCO peregangan asimetris 2390 sampai 2280 cm/1 membungkuk 668 cm/1. Lalu asetilen peregangan CH-nya 3400 sampai 3200 cm/1. Lalu tekukan CH pada 750 sampai 600 cm/1. Butanol peregangan OH di 3750 sampai 3600 cm/1 dan regangan CH itu di 3100 sampai 2750 cm/1. Lalu peregangan CO di 1200 sampai 1000 cm/1. Dan terakhir butana peregangan CH di 3000 sampai 2800 cm/1. Gambar 14 itu di yang sebelumnya menunjukkan bahwa selama pemanasan dari mulailah dekat TAIT, puncak asetilen, butanol, butana, dan zat lainnya muncul pada 500 sampai 1000 cm/1. Melalui analisis gas ini ditunjukkan bahwa ALS menghasilkan karbon dioksida, butana, butanol, asetilena, dan zat lain selama proses dekomposisi termal di atmosfer nitrogen. Selain itu, suhu alami butana, butanol, dan asetilena adalah 365 derajat Celcius, 426,60 derajat Celcius, dan 305 derajat Celcius. Ini dapat dengan jelas menjelaskan dua fenomena eksotermik yang diamati dalam eksperimen DSC di atmosfer udara yang dijelaskan pada bagian sebelumnya. Nah, kami percaya bahwa puncak kedua dari kurva merah di gambar 8 disebabkan oleh dua efek. Yang pertama, dekomposisi ALS menghasilkan butana dalam jumlah besar dan pembakaran spontannya terjadi pada 365 derajat Celcius. Ini kira-kira cocok dengan suhu titik belok puncak kedua. Lalu yang kedua atau yang B adalah panas eksotermik di atmosfer udara jauh lebih besar di atmosfer nitrogen karena asetilen terbakar pada suhu di udara di 305 derajat Celcius. Kesimpulan yang bisa diambil itu ada beberapa, itu pertama menggunakan beberapa percobaan yang dilakukan di bawah kondisi percobaan yang sama, memperoleh suhu penyalaan otomatis 341 plus minus 21,60 derajat Celcius dan waktu tunda pengapian yang sesuai sebesar 8,60 detik, sedangkan suhu titik nyala adalah 305,70 plus minus 9,30 derajat Celcius. 2. Pada 5 tingkat pemanasan berbeda, 5, 10, 15, 20, 25 derajat Celcius per menit, ALS ditempatkan di atmosfer nitrogen untuk percobaan TGA-DSC. Selain itu, eksperimen TGA-DSC atmosfer udara juga dilakukan. Ditemukan bahwa kedua kasus menunjukkan mekanisme dekomposisi satu langkah dan indikator suhu penting seperti mulailah, tes serangan, T akhir, dan TP dikumpulkan. Melalui perbandingan data eksperimen pada dua kondisi kerja yang berbeda, ditemukan bahwa panas eksotermis atmosfer udara yaitu 1771,10 Joule per gram jauh lebih tinggi daripada atmosfer nitrogen yaitu 663,50 pada 10 derajat Celcius per menit, dan kurva DSC yang pertama memiliki dua puncak. Selain itu, hasil stabilitas termal jangka panjang menunjukkan bahwa suhu ALS harus lebih rendah dari 220 derajat Celcius dalam produksi dan aplikasi aktual. Lalu kita menggunakan eksperimen TGA-DSC untuk analisis termodinamika dengan metode Friedman, Isinger, dan Feinwald-Ozawa. Memperoleh sebuah nilai masing-masing 176,59, 167,10, dan 166,16 kJ per mol.
Dan terakhir, untuk analisa mendalam dari hasil eksperimen, kita menggunakan TGF-TIR untuk memeriksa pelepasan gas di bawah atmosfer nitrogen dan mengidentifikasi asetilena, butana, butanol, dan gas lainnya melalui perbandingan spektrum inframerah. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa puncak kedua di atmosfer udara dan pelepasan panas dalam jumlah besar disebabkan oleh pembakaran asetilen dan butana. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan bisa diajukan. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.